Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik yang dibuka PJ Bupati Mimika Valentinus Sumito. Dalam sambutannya, PJ Bupati Mimika Valentinus Sumito sekaligus Direktur Otonomi Khusus mengatakan, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus peran perempuan menjadi penting di dalam politik yang kemudian dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku saat ini. Dijelaskan perempuan memiliki hak 30% menduduki jabatan legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sesuai aturan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Bapak Ibu pernah mendengarkan revisi Undang-Undang Otsus? Ya, kita undang. Di revisi Undang-Undang Otsus itu memberi penguatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam hal politik. Ayo, Ibu, silakan. Ya, berpartisipasi di bidang politik. Saya mau sedikit menggambarkan tentang revisi Undang-Undang 21 tahun 2001. Ini salah satu pijakan kita, penguatan kita yang memberikan pembedaan antara Provinsi Papua dengan Provinsi Papua lainnya terhadap bagaimana penguatan terhadap perempuan yang ada di Papua. Perempuan yang ada di Papua sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan lebih daripada perempuan lain di provinsi lain. Apa lebihnya itu? Ya, di norma pengaturan perubahan di Undang-Undang 21 tahun 2001, ya, Bapak Ibu sekalian, itu kita ada 17 norma perubahan yang kita lakukan di revisi undang-undang. Selama ini kita mendengar, ya, bahwasanya undang-undang Otsus itu atau Otsus itu tidak berhasil. Ya. Kami yang buat undang-undang itu di pusat sampai hari ini, saya masih sebagai Direktur Otonomi Khusus di Kementerian Dalam Negeri sampai hari ini. Kemudian dikasih kesempatan sebagai merangkap sebagai PJ Bupati di Mimika ini. Tugas saya mengawal undang-undang ini. Di saat orang mengatakan Otsus tidak berhasil, saya itu yang paling kehilangan muka, Bapak Ibu sekalian. Apanya yang tidak berhasil? Di mana kurangnya? Ternyata semangat kami yang terlalu tinggi di Jakarta membuat undang-undang yang sangat bagus, membuat undang-undang ini diletakkan di tempat yang sangat bagus juga di daerah. Jadi begitu kami kirimkan undang-undang ini ke daerah, itu diletakkan di lemari dengan rapi. Karena undang-undang ini sangat bagus. Saking rapinya ditaruh, tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Akhirnya dikatakan undang-undang Otsus itu tidak berguna, tidak berhasil. Ya, 20 tahun berjalan, kita mencoba melakukan revisi, kita duduk bersama keseluruhan, seluruh stakeholder yang ada. Ya, dari seluruh provinsi, waktu itu masih ada Papua Barat dan Papua. Kita duduk dengan kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, seluruhnya. Tokoh pendidikan, kita terima masukannya. Akhirnya ada 17 norma perubahan yang harus kami ubah untuk menguatkan kembali undang-undang Otsus itu. Itu ada redefinisi Provinsi Papua, ya. Kenapa kita meredefinisi di pasal 1? Karena kita akhirnya berubah menjadi ada Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan masih ada satu lagi. Ada satu lagi yang diusulkan ke DPR. Sekarang ada di DPR. Ada satu lagi provinsi. Nanti kita lihat. Ada bertambah satu lagi, tapi mungkin setelah 2024, Bapak Ibu sekalian. Yang diberikan di Papua ini, kewenangan khusus itu beda dengan kabupaten kota lainnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di pasal 5 berkaitan dengan pemerintahan umum. Pemerintahan umum ini kita sudah menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian.
Papua itu unik, Papua itu beda dengan provinsi yang lainnya. Geografis di Papua itu menuntut kebijakan yang asimetris, ya, bukan simetris. Kalau simetris itu dia satu kebijakan itu untuk keseluruhannya harus dilakukan. Nah, kita terbiasa dengan membuat satu aturan di Indonesia ini untuk dipatuhi untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sementara kondisi kita di Papua itu berbeda. Kondisi geografis kita saja itu sangat-sangat menantang, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan di Jawa, Kalimantan, di Sumatera itu sangat jauh beda. Kemarin kita dengar, ya, kita ada putus 3 jembatan gara-gara hujan terus di kecamatan ya di daerah Arwanok sana. Begitu 3 jembatan itu putus, masyarakat kita itu tidak bisa meladang, tidak bisa ladang, tidak bisa tani, berarti kesulitan untuk makan. Coba bayangkan, kehidupan masyarakat kita bergantung pada jembatan gantung tersebut. Itu akan sangat beda dengan kondisi geografis daerah lain. Sehingga di bidang pemerintahan umum itu betul-betul menekankan perbedaan yang ada di Papua dengan di provinsi lainnya. Kemudian ada DPR provinsi, kemudian ada tugas wewenang DPRP, bentuk pemerintahan provinsi, sampai dengan pemekaran provinsi kabupaten. Itu semua kita lakukan redesign kemarin, Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan DPR kabupaten kota, ini berkaitan dengan begini. Kalau di daerah lain, itu pemilihan anggota DPR, itu pemilihan secara umum keseluruhan, ya. Di Papua ini, ada anggota DPR yang diangkat, tidak dipilih. Itu beda, kan? Ada anggota DPR yang diangkat. Jadi, kalau misalnya kita di Timika ini, anggota DPR itu dipilih 35 orang. Berikut, 25% dari jumlah 35 ini, 25% dari 35 berapa? Berapa? 8. Oke, 8 orang, berarti 35 tambah 8 orang yang diangkat. Itulah jumlah anggota DPR kita nanti. Itu perbedaan Papua dengan provinsi yang lain yang kami buat di dalam revisi Undang-Undang Otsus. Jadi kalau ada yang mengatakan Undang-Undang Otsus itu tidak berguna buat Papua, tidak berhasil buat Papua, berarti tidak membaca undang-undang ini dengan baik, tidak melaksanakan undang-undang ini dengan baik. Dari 8, ya, dari 8 yang diangkat, ya, kalau kita berbicara DPRK, dari 8 yang diangkat itu diwajibkan 30% itu kuota perempuan. Ayo, 30% dari 8 berapa? 2. Kesempatan ibu-ibu untuk duduk di DPR itu jelas. Kenapa kami melakukan ini? Setelah kami melakukan kajian untuk seluruh kabupaten yang ada di Papua Barat, itu yang duduk di DPR, yang orang asli Papua, mohon maaf, itu bisa dihitung jari. Lebih banyak non-Papua yang duduk di Papua, yang duduk di DPR. Ya. Dengan undang-undang ini, itu betul-betul sudah memberikan kesempatan kepada orang asli Papua, baik laki maupun perempuan, untuk duduk di DPR. Jadi minimal Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan 3 perempuan Papua untuk duduk di DPR di tahun 2024 minimal. Belum lagi kalau pada saat pemilihan nanti, di pemilu nanti, ibu-ibu bisa menguatkan kompetensi ibu, daya saing ibu, kemudian mendapatkan posisi di sana, berarti kita sudah punya tempat lebih banyak untuk kaum perempuan. Hukum yang selama ini dianggap tidak berpihak pada orang Papua. Ya, kalau kita ingin mendapatkan produk hukum yang kuat di satu kabupaten, ya kita minta orang-orang itu yang berbicara. Tetapi kalau bukan orang asli Papua yang berbicara, dia tidak akan merasakan ini. Nah, itu yang kita lakukan di revisi undang-undang itu.
Bapak Ibu sekalian. Perubahan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan. Di provinsi pun seperti itu, ada yang diangkat, di kabupaten pun seperti itu. Ditambah lagi, Bapak Ibu pernah dengar MRP? Kita punya kelompok perempuan juga yang harus didudukkan. Jadi kesempatan untuk perempuan untuk berbicara di dunia itu sangat. Kalau berbicara di dunia politik, itu sudah sangat terbuka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi yang kita buka stereotip tadi bahwa perempuan itu cuma untuk di dapur, di sumur, di kasur, itu sudah tidak lagi. Ya, sudah tidak lagi. Tapi jangan nanti begitu ibu-ibu jadi anggota DPR malah bapaknya yang disuruh di sumur. Nah, seperti itu, ya tetaplah kembali menjadi kodratnya menjadi seorang perempuan, tetap melaksanakan urusan rumah tangga dan sebagainya, itu tetap harus dijalankan, Bapak Ibu sekalian. Pengangkatan ya Bu ya, bukan pemilihan. Kita akan mendapatkan anggota DPR 254 orang, itu hasil pengangkatan. Jadi bukan pemilihan. Haknya itu sama dengan yang dipilih. Jadi ada 254 orang Papua asli akan duduk menjadi anggota DPR di Papua. Itu sangat luar biasa. Jadi undang-undang itu betul-betul sudah sangat berpihak. Jadi kalau dibilang lagi itu tidak bagus, tolong dibaca kembali undang-undangnya semua. Di undang-undang itu kita ada PP 106 ya, untuk mengantarkan itu ada PP 107, kemudian ada lampirannya, baca semua lampiran gitu, supaya bisa ngerti apa yang harus dilaksanakan ya. Itu ada 9 ya, 9 kursi pengangkatan. Kalau tadi kita hitung 8, ada 9. 30% dari 9 berarti ya betul 3 perempuan nanti di DPR dari kursi pengangkatan, tambah nanti kursi pemilihan. Harapan saya ibu-ibu yang ada di sini ikut juga pesta demokrasi, dipilih ya. Kalau kita dapat 10 dari ruangan sini, berarti kita dapat 13 perempuan yang di DPR sana. Jadi kemarin pada saat hadir kegiatan di DPR, saya itu berdiri di depan seperti ini, yang saya cari itu perempuan yang mana? Nah, ternyata cuma 1 kemarin yang hadir, kemudian cuma 1. Saya tanya Pak Ketua DPR, kita berapa sih perempuan di DPR ini? Jangan-jangan keterwakilan perempuan tidak memenuhi. Ya, dengan kondisi seperti itu, ya nanti apa yang diinginkan oleh perempuan itu sangat sulit tuh. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi terhadap kaum perempuan saat ini, Pak Kesbangpol, ya, ini harus digalakkan lebih luas kepada kaum perempuan supaya semua bisa berpartisipasi dengan lebih baik lagi. Ya. Dalam giat tersebut, pemaparan juga turut disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rina Nursanti, sebagai perencana ahli media pada ASDEP, PUG, Bidang Politik dan Hukum Kementerian P3A, yang menyampaikan tentang kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Giat diikuti oleh perwakilan organisasi perempuan Papua se-Kabupaten Mimika, yang direncanakan digelar selama 2 hari, mulai 30 hingga 31 Agustus tahun 2023. Nah, kalau kita lihat daripada komposisi ya, jumlah penduduk di negara kita, itu data dari BPS ya, statistik, itu perempuannya itu hampir separuh dari total penduduk di negara kita. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan sumber daya yang luar biasa. Ya, hampir separuhnya. Nah, sekarang itu apakah perempuan-perempuan ini sudah menjadi sumber daya yang aktif di dalam pembangunan atau bagaimana? Nah, ini yang kita lihat, ya. Tim Liputan Papua MCTV.